Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Saro dari kelas 12 2 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati Pak Ipun selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution 1963-84, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negeri. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, B. Pemberontakan Andi Ajis di Makassar, C. Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa pada
Masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang kelima, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Yang terakhir, Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Adapun tujuan pembentukan NKRI, yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Apa sih sentralistik itu? Yaitu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan ditegaskan lagi pada pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 1. Yang kedua, pasal 18 ayat 1. Yang ketiga, pasal 18B ayat 1. Yang keempat, pasal 25A. Yang terakhir, pasal 37 ayat 5. Itulah yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.